Dan gue tuh selalu ngelihat kalau misalkan lagi mau ada pemilu atau apa segala macam, yang kemarin tuh bagus banget. Very peaceful, keren abis. Dan itu gue ngeliat Indonesia tuh udah berapa tuh, 10 tahun, 15 tahun terakhir tuh udah berkembang banget lah. Nah gue tuh kalau ngajarin branding tuh selalu 3P. Produk, perusahaan, personal. Nggak harus semuanya. Dia bebas, makin bebas. Dan nggak tahu siapa itu slogannya. Gue asal slogan aja. Emang orang marketing dia sedikit sembarang tuh langsung dibikin slogan sama dia. Langsung terjual. Iya. Oke, balik lagi di Media Bebas Podcast. Bersama saya Vando, Stanley, dan bintang tamu spesial kita. Siapa namanya? Ko Clemens ya. Siapa? Oh iya, oke. Clemens bro, asik. Salam kenal teman-teman. Orang luar biasa nih. Amin. Selalu orang biasa. Selalu orang luar biasa. Selalu orang biasa guys. Luar biasa, sorry. Apa kabar Ko? Baik, terima kasih. Baik ya. Tadi macet gak kesini? Aman. Aman ya semuanya ya. Jadi Ko Clemens ini merupakan ini ya, mentor bisnis. Iya, jadi bukan coach ya. Bukan. Tadi kita sempat diskusi ya. Betul. Perbedaan antara mentor dan coach gitu. Atau mau dijelasin kenapa ada beda daripada mentor sama orang salah kaprah, mending kok jelasin kok. Oke, jadi apa sih? mungkin buat teman-teman belum kenal, nama saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Jadi kita fokusnya tuh sebenarnya bangun komunitas. Tujuannya apa? Sebagai pengusaha itu ya, kadang kita tuh butuh tempat curhat yang satu vibrasi yang positif. Kalau kita curhat itu sama orang-orang yang salah, itu nanti malah akhirnya ngedown. Jadi kayak awalnya dibentuk ini tuh tujuannya supaya teman-teman tuh bisa kumpul, yang berusaha, yang bisa nanti saling kolaborasi satu dengan yang lain, mungkin nanti bikin X dan yang lain-lain. Jadi kalau biasanya kita kalau ngomongin curhat mungkin sama orang tua di pengalaman ya, karena dulu papa mama itu profesional bro. Papa dulu di KP, partner di salah satu brand besar lah ya. Si mama itu di penerbangan. Sebut brand nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ya, dia dari lulus dulu SMIP ya, sampai lulus ke berikutnya pensiun itu di penerbangan tersebut tuh di Singapore Airlines. Nah, jadi ya kalau si papa tuh di PKF, makanya jadi dulunya profesional. Pas kalau kita lagi mulai terjun waktu itu pertama kali setelah dulu karir terakhir tuh di Melbourne, gaji gue tuh lumayan lah, nyaris 1M gitu lah setahun per annum gitu kan. Sekitar 80-90 ribuan lah di berapa persen bos? Wah, nggak ingat tapi gede banget. Tapi itu ada cara-cara legalnya untuk kita bisa investment kita offset. Tapi itu topiknya kayak panjang. Cuman dulu dengan gaji segitu tuh, terus pas gue berhenti dan gue mulai bisnis, itu efektif income cuma tinggal sepertigaan itu loh. Dalam setahun nih, kita ngomongin income tahunan nih. Nah itu kan orang tua udah bilang, ngapain kamu tuh gini, mendingan kamu kerja lagi aja. Even though mereka profesional sih. Iya, tapi karena buat mereka kan yang security itu adalah kerja. Maksudnya saya professional work, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau curhat dengan orang yang ini kan akhirnya nanti kita ngedown atau kita mikir gimana sebenarnya ya. Jadi itu satu. Terus kalau misalkan udah punya pasangan terus nanti lagi masalah nih, ini gue ngalamin juga banyak member yang gue mentorin langsung, itu cerita dia curhatnya ke pasangannya malah berantem, wah ntar nyap-nyap. Jadi ya, gitu loh maksudnya. Kalau kita curhat dengan orang yang salah malah nanti kita akan kena. Ya kayak gitu. Jadi makanya kalau dibilang tadi bukan coach itu ya sebenarnya lebih karena mentor sih. Jadi banyak berbagi dari pengalaman yang gue punya apa, gue ngebangun dulu bisnis dari nol seperti apa, terus ya naik jatuh bangunnya seperti apa, itu pengalaman yang gue bagiin. Nah teman-teman juga banyak punya pengalaman mereka, jadi kita saling belajar di komunitas sih. Sebenarnya gitu, jadi sebutnya mentor bisnis aja. Jadi tempat curhat yang tepat di situ ya, di tes itu betul sekali. Pasti hubungannya dengan bisnis saja atau yang lain juga? Lebih ke arah bisnis, cuman akhirnya karena kita hubungannya deket jadi temenan, ada aja yang cerita, ada yang lagi ngomongin sampai relationship-nya lah, sampai ngomongin perceraian, sampai ada aja. Iya. Karena kan akhirnya nyambung, kena ke mentalnya pas lagi ngedown gini. Akhirnya ya kalau dari sisi gue kan sebagai mentor bisnis ya gue cuma bilang ya udah mending ini permasalahan ini nanti lu mesti hadapi. Tapi fokusnya sekarang kalau bisnisnya ikut berantakan nanti lu akan tambah stres. Ya betul. Apalagi keuangannya berantakan lu akan tambah stres. Jadi kebanyakan kayak gitu. Misalkan yang ngomongin tadi kasus-kasus yang relationship lah, perceraian dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ya arahnya ke situ sih. Akhirnya jadi mau nggak mau masuknya ke mentor kehidupan. Iya makanya. Mentor ya. Akhirnya, cuman ya kita ngomongin tetap bisnis. Prioritasnya fokusnya di bisnis core-nya gitu kan. Karena ya memang core gue tuh di building businesses lah. Gitu. Mantap. Jadi lo ada pertanyaan? Mungkin yang tadi ya kalau misalkan
bedanya si Koko itu kan mentor sama coach beda kan ya. Karena kalau bisnis coach itu kan mereka emang jualan ya, jadi ada program-programnya, lu mesti ngikut nanti. Nggak salah karena memang ya mungkin banyak bisnis yang membutuhkan itu juga. Nah kita di Entrepreneur Society itu kita siapin ada frameworknya, ada edukasinya, ada template-templatenya kita bagiin kalau emang kita sifatnya sosial pergerakannya. Jadi sebagai member tuh ya lu bayar sekali bayar tuh seumur hidup. Bahkan kalau untuk sekali bayar seumur hidup. Lifetime membership. Karena apa? Ya kita pengen kalau kayak gini kan kita bisa berteman nih. Ya, betul. Berteman tuh ya long lasting relationship lah gitu kan. Dan kalau dalam bisnis itu kan kita perlu bangun relasi, justru kita perlu jaga relasinya. Betul. Kalau perlu ya maksudnya kalau bisa jangan sampai ada musuh lah gitu istilahnya kan. Kita bisa kolaborasi. Tapi ya kalau coach itu tadi mereka mungkin oke nih program yang ini terus jualan gitu kan mungkin aja kita pisahkan yang komunitas tersebut kita juga bikin ada training akhirnya karena tadi kebutuhannya ada akhirnya kita bahkan training untuk timnya tim sales leadership tapi itu udah ngomongin profesional mungkin guanya sebagai profesional narasumber speaker gitu kan sering diundang jadinya itu ya nggak apa-apa juga itu sebenarnya yang kita gunakan untuk funding pergerakan ini karena kan tadi sifatnya sosial gaji karyawan bulanan bayarnya sekali seumur hidup gimana kan gitu so ya hopefully emang ini jadi satu pergerakan yang bisa ngebangun Indonesia yang bisa mempersatukan teman-teman juga dari berbagai latar belakang gabung terus bisa bertumbuh berkembang yang sukses bareng gitu ini nih NGO yang ke-sustain banget, non-profit kan soalnya kan. Ya, dibilang non-profit sih ya, harapannya suatu saat. Profit ya. Karena badannya bukan yayasan kemarin, badannya PT. Tetap PT ya. Karena gini dulu waktu 2016-2017 kita bikin tuh maunya bikin yayasan. Cuman yayasan tuh gini misalkan, badan pendirinya siapa, nanti ada badan pakarnya siapa, ada ini siapa, ada siapa. Itu teman-teman komunitas baru disuruh komit kayak wah gimana nih males ya atau males tapi nanti kan takut juga kalau kita udah susun gitu mau manuvernya geraknya lama atau apa gitu kan karena kita belum ada formulatif di esensinya di NA-nya waktu dulu 2016-17 pas baru bangun kan ya sekarang kita udah lebih mateng nah kita mulai susun susunan kepengurusannya rencananya tahun depan itu udah bukan kan Clement sih biasa founder gitu kan nah nanti ada nih para member elite-nya tadi yang berbayar itu yang leadernya itu mereka bisa jadi ketua-ketua chapter. Nah itu nanti mereka juga bisa jadi pemimpin-pemimpinnya. Jadi mereka yang diangkat. Tugas gue adalah ngangkat teman-teman ini. Gitu. Jadi mereka semakin bagus, bisnis semakin berkembang. Jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan lebih besar bro buat sesama. Berarti ke struktur organisasi untuk per capture-nya itu baru tahun depan. Kita udah lagi susun sekarang. Karena memang ya nggak bisa kalau komunitas kan dulu biar geraknya cepat kita top down. Jadi kita sekarang udah berkembang tuh pesat banget kita jadi kayak tadi teman-teman tuh dapat benefitnya tuh udah ada yang jadi ini pas membership tuh gratis ya. 2020 tuh narasumber Kemenaker, dari 2021 tuh narasumber Kemenkominfo. Itu semua mereka dibayar loh. Untuk jadi narasumber itu dibayar loh mereka kan terus mereka dapat panggung-panggung di panggung kayak event-event nasional, internasional dari Flay, IFRA, IFBC dari beberapa brand-brand kayak yang dari luar juga kita kerjasama juga dengan government dari China, dari Malaysia, dari Singapura waktu itu member-member ada yang dapat booth gratis di Expo Internasional gitu kan, karena kita sifatnya sosial gitu, jadi banyak yang mau dukung juga, which is seru tuh, jadi member benefitnya real. Nah cuman ya itu udah baru 2 tahun terakhir kita mulai konversikan yang mau komit karena kan kalau gratis itu kan gak ada nilainya bro ya kan sosial benar tapi gue butuh komitmen dari membernya nih jadi mesti ada satu pain point udah lu kalau level lu udah tinggi saatnya lu kontribusi balik nah jadi di sini tempatnya kita berkembang bisa bantu teman-teman yang belum mampu kita bantu tuh biar mereka membership gratis banyak ya biar kegiatannya lebih enak juga arahnya ke sana gitu jadi ya gue cuman mentorin aja jadi ini arahnya kira-kira ke sini itu sih. Nah, yang menarik tuh aku ngelihat latar belakangnya kan. Clement ini kan founder ya. Satu atau salah satu? Founder Prakarsa. Berarti benar-benar sendiri dong lewat. Iya, cuman memang dulu akhirnya ada teman-teman awal. Teman-teman awal ya. Tapi kalau ditanya founder udah pasti Clement gitu kan. Nah, ada tuh visinya tuh menyangkut hubungannya sama Sarah. Ya kan. Yes. Nah, itu apakah se-concern itu ini jadi serius ya kalau ngomongin. Tapi enggak tahu mungkin kali ini lebih serius. Enggak apa-apa. Oke, mana tahu ada yang mau dari unsur Sarah itu ada yang kayak concern banget atau enggak? Concern banget karena gini, gue tuh kan lama ngerantau di Melbourne. Melbourne tuh dari 2003 balik ke sini 2014-15 bolak-balik, 16 tuh baru settle di sinilah kira-kira gitu ya. Nah, itu pas di sana
itu setiap kali pilkada, pilpres itu pasti isu SARA digoreng lagi. Oh ya? Dari zaman dulu tuh. Nah makanya jadi pada saat waktu pertama kali gue mulai ngelirik panggilannya, ngeliat Indonesia tuh negara yang kaya banget. Dari Sabang sampai Merauke tuh kita kaya banget. Tapi kalau kita bisa bergandengan tangan tuh jadi satu tuh kita kuat. Ya betul. Nah kita tuh selalu di kotak-kotakan, dipisah-pisah itu karena apa? Karena ada kepentingan pasti. Betul. Nah itu dari luar mau ngambil hasil kayanya kita dan sebagainya. Jadi makanya kita di kotak-kotakan cuma dengan suku, ras, agama dan yang lain. Padahal sebenarnya kita tuh Indonesia. Dan gue tuh selalu ngeliat kalau misalkan lagi mau ada pemilu atau apa segala macam, yang kemarin tuh bagus banget. Very peaceful, keren abis. Dan itu gue ngeliat Indonesia tuh udah berapa tuh, 10 tahun, 15 tahun terakhir tuh udah berkembang banget lah. Apalagi kayak pilkada sekarang juga kayaknya lumayan agak depannya. Bagus, makanya. Justru gue gak suka kalau yang naik cuma dengan ngomek-ngomek terus ngomongin lagi lah isu SARA segala macam. Gue gak suka tuh. Makanya karena gitu gue pikir panggilannya gue dulu, karena pada saat waktu 2016 itu masih tuh yang isu-isu seperti itu tuh sering digoreng tuh. Nah, bikin komunitas di Entrepreneur Society ini tujuannya tuh supaya visinya mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi. Supaya apa? Orang-orang ya yang punya itikat baik, yang mau ikut gabung, mau dari latar belakang apapun mereka bisa gitu loh. Ya kan, dimana kita mau mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Visi misi kita itu. Berarti emang lumayan concern terhadap isu-isu ya. Betul. Kan? Ya, kalau kita ngajarin bahwa di komunitas ini kita bisnis. Lu mau lu warna kulit lu apa, agama lu apa, selama etikanya tapi ya kan kita nggak saling tipu, nggak jahatin orang, nggak ini. Kan gitu kan enak. Jadi ya kita bisa saling sama-sama untung gitu kan. Kita gimana nggak serakah, nggak egois gitu kan. Itu yang harusnya sih bisa berjalan. Karena kalau gue ngeliat dari sisi bisnis tuh memandang hidup kita kan pendek ya. Gue mandangnya tuh dari situ, pertemanan yang sehat, pertemanan yang real. Bisnis kalau kita partnership yang bagus, kan enak banget bro. Gitu loh. Kalau lu tajir sendirian, lonely. Iya benar. Kalau kita sama teman-teman rame-rame, liburan rame-rame seru kan? Tapi masih seru lu nangis di Ferrari atau Mercy daripada nangis di beca gitu kan ya. Betul. Tapi kalau gue milih gak mau nangis sih kalau bisa. Gak apa-apa deh di beca soal senyum-senyum gitu kan. Tangguh. Lanjut. Oke, nah menurutnya tes ya, the Entrepreneur Society ya gitu kan. Visinya kan emang kayaknya udah gede banget gitu ya. Maksudnya apalagi udah ke arah sana kan lingkupnya pengen se-Indonesia tuh tahu gitu kan. Kita gabung di sana semua ya. Nah, sekarang tuh member udah berapa kok? Kita tercatat tuh nyaris 10.000. Nyaris 10.000. Nyaris 10.000. Wow. Ya, yang tercatat, tapi kembali lagi member gratis. Kalau member elite-nya yang tadi kita ngomongin lifetime membership yang berbayar itu yang punya komitmen lebih untuk menggali potensi diri mereka, yang mau turut berkontribusi dan membangun, yang mau ikut berkembang, itu baru 100-an kok, baru 100, nyaris 150 lah sekarang. 100 orang, 150 orang itu yang full komitmen ya kok ya. Betul. Yang benar-benar mereka pengen scale up, pengen serius, pokoknya gue pengen gaspol nih. Betul. Nah terus yang lain itu emang ada yang free-nya juga tapi kegiatannya nggak terlalu. Jadi kita bikin tuh kegiatan ada setiap sebulan sekali tuh ada mastermind khususnya member elites. Ada yang kumpul bareng buat semuanya untuk ikutan networking. Jadi tujuannya tuh kalau kita bikin event tuh selalu santai gitu ya. Nanti terus pada bawa kalau punya produk gitu kan, kayak misalkan Brother kan ada kolor paling keren itu kan yang namanya Trakar itu. Itu kan bisa bagi-bagi kartu nama gitu kan. Nah itu kan boleh, tujuannya gitu. Jadi memang kita juga ada event tahunan, ada award, ada gala dinner, ada end of year. Itu tujuannya untuk bisa networking lah, semua orang bisa datang gitu kan. Dan nanti teman-teman di situ juga bisa kalau misalkan yang member elite tadi mau promosikan produknya, itu privilege mereka di sana gitu. Gitu. Jadi ya kita tujuannya emang dari kita untuk kita lah, komunitas kan, gitu sih. Biar muter ya kok ya. Betul, karena ya kalau enggak percuma gitu. Kita hidup mau bikin dampak apa kan? Dampak positif. Betul. Oke, menarik untuk yang tesnya ya. Sekarang kita coba ke Climax-nya dulu. Lebih personal aja ya, lebih santai lagi nih kita nih, lagi tone down lagi nih. Kan kalau saya lihat nih followers juga banyak nih kok ya. Jangan nanya organik apa nggak organik? Oh, enggak lah, gue nggak nanya itu. Organik. Lebih suka mana kok? Jadi apa namanya yang punya branding di sosial media apa sebagai pengusaha atau sebagai mentor gitu? Oke, ini seru nih. Tapi jadinya serius lagi. Gak apa-apa. Gak kan salah satu bisnis gue kan ada branding marketing agency. Betul. Nah gue tuh kalau ngajarin branding tuh selalu 3P. Produk, perusahaan, personal. Nggak harus semuanya. Nggak harus satu brand itu kayak kita ngomong deh kayak developer, ya kan?
dia Agung Sedayo atau Ciputra itu kan the brand. Yes. Itu perusahaan. Tuh. Nah, produknya itu kompleknya lah, Ciputra kayak atau apalah, Peak lah atau apa gitu kan, itu kan produknya. Tapi nggak pernah ngeliat personal branding kan, kayak misalkan siapa sih? Dulu Paci kan, bagus, gila lihat proyek gue nih ya gitu. Kayaknya nggak ada deh, ya kan? Nggak perlu gitu kan. Nah, kalau misalkan buat yang baru memulai bisnis, kalau ngomongin tadi personal brandingnya perlu atau enggak, itu akan membantu. Kayak kita bangun di Entrepreneur Society, orang-orang akan nanya foundernya siapa. Jadi mau nggak mau ya mesti ada kelihatan juga gitu. Karena dari dulu gue nggak mau sebenarnya personal branding, karena lu punya personal branding itu beban. Iya. Kayak kita ngomongin pejabat, public figure gitu kan. Lu ngapa-ngapain expose. Betul, ya kan beban loh. Itu kan apalagi kalau misalkan ya gitulah, apapun itulah gitu. Kita ngeliat lah di public space. Baik kalau ngeliat artis gitu segala macam, mereka dibilang wah asik ya gini segala macam. Kalau kehidupan pribadi ya beban loh mereka tuh. Kalau ketemu di mall lagi makan gitu. Betul. Ini gue pernah menyaksikan waktu itu ada satu artis, gue lagi pergi makan sama nyokap gue kan. Terus kan gue jarang nonton TV, nggak kenal lah banyak artis-artis gitu kan. Nyokap bilang itu tuh artis gini, fotoin mama. Dia lagi makan sama keluarganya. Terus sama gue, oke. Kalau gue digituin kayaknya kan kita lagi family time gitu kayak. Tapi sempet kok dikepoin itu juga kok. Ada aja. Nah tapi kalau kita mau personal itu beban. Tapi mau nggak mau kalau misalnya kita ngebangun. Nah makanya kenapa gue ngangkat brand di Entrepreneur Society-nya, dan nanti gue pengen supaya teman-teman yang naik. Jadi ini ketuanya, ini nanti ininya, ini kan. Udah nggak mau dikepoin lagi deh. Maksudnya ya nggak apa-apa. Guanya sih ya udahlah, oke lah gitu kan. Karena ya untungnya gue ekstrovert, sanguin juga. Jadi ya gue cukup menikmati lah, santuy gitu kan. Dan gue juga nggak pernah ngepost anything private sih. Maksudnya gue ngepostnya lagi kerjaan, paling nge-gym. Cuman tadi personal ini akan ngebantu. Makanya kalau kita ngeliat, kalau gue nih, kita branding marketing. Salah satu metode campaign-nya itu kan biasa kalau kita ngomongin brand produk apapun gitu ya. Pasti dia pakai KOL, influencer. Itu kan sebenarnya personal brandingnya dibeli sama si produk atau si perusahaan untuk bisa ngangkat gitu istilahnya kan. Jadi ya dibilang tadi perlu atau enggaknya ya sebenarnya tergantung dari personalnya masing-masing. Kalau misalkan emang sebagai brand atau produk ya perusahaan sama produk ini, mereka bisa bayar influencer. Makanya influencer marketing kan tinggi biayanya. Apakah itu akan terus berjalan? Kita nggak tahu loh. Kalau ngeliat platformnya berbeda dan attentionnya kita nggak tahu kan. Tapi prediksi saya sih kalau KOL kayak gitu kayaknya akan terus berjalan ya, karena produk nggak mungkin nge-branding dia dengan orangnya dia sendiri gitu. Betul. Pasti butuh orang yang sosok yang terkenal. Pasti. Dan sebenarnya kita ngomong kayak media-media seperti media bebas ya. Placement gitu tuh bagus banget. Jadi kayak kita ngomongin ini kan pasti punya followers organiknya dan sebagainya gitu ya. Betul. Brand jangan sampai nggak tap in. Sayang ya. Ngomong tentang brand. Kok jadi ke situ? Kita ngomong udah agak panjang, kayaknya boleh minum dulu kali ya. Silakan kok. Ini dia nih. Ini mau yang ini atau yang mana? Ini Poka. Itu aja. Ini tuh Poka Green Tea. Ya kan kita kalau lagi mau kurusin badan, minum green tea. Diminum dulu ya. Minum. Siap. Wah, gitu kan. Nah ini kayak gini-gini nih teman-teman. Jadi ini tuh membantu banget untuk naikin engagement. Nah, gue ngerti banget. Langsung ya. Segar. Enak. Manisnya nggak pekat banget ya. Yes. Oke. Nah berarti kan 3P itu yang sedang dibuild sama Coca-Cola sebenarnya. Itu yang kita ajarkan kalau diajarkan. Nah di agency kita kalau misalkan emang kita akan assessment dulu ini brand ya kan, biasanya nih yang gua handle ini kan kebanyakan akhirnya jadi dari member. Member bilang kok kayaknya perlu nih diangkat gitu kan. Oke, kok nih bisnis gue stuck gini-gini gimana? Setelah mentorship session ya gue bilang kalau lu mau naikin omsetnya atau perlu awareness lagi, lu perlu brandingnya sama marketing lu lebih kuat. Terserah mau pakai agensi mana silahkan. Cuman ya pas gue ada mau nggak nih engage sama kita gitu kan? Nah kita bisa bantunya kemana? Biasa kita bikinin tadi positioningnya, storytellingnya, arahnya kemana? Ya itu kembali lagi tadi brandnya perlu nggak? Kalau misalkan perlu istilahnya untuk dia tampil ya kita bilang ini kalau elunya yang perlu nongol nih, gitu kan. Kalau misalkan kita, kayak kemarin kita ambil contoh gini, gue sebut brandnya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Minuman bukan? Minuman bukan. Bukan minuman dalam kemasan. Kita waktu itu ada kayak kita lagi duduk gini, namanya David sama Franz itu foundernya dari Kopi Bajau Flores, minuman sih tapi kafe. Kafe. Nah itu dulu dia bilang cuman gue tuh si David tuh dari Kupang. Nah, Franz ini tuh dia bikin O-Fish kalau tahu. Dulu fish and chips bareng sama Dion Yoko. Itu jadi mereka duduk, kita lagi mau bikin satu konsep baru, rumah kopi atau apa kita jualan, tapi kita pengen supaya bisa ada nilai sosialnya. Jadi gue bisa ngebantu
anak-anak ini yang malnutrisi dari NTT yang malnutrisi yang putus sekolah. Itu niatnya bagus banget. Tapi gue bilang positioningnya kalau cuman lu jualan misalkan kayak kopi tapi ngemis nih istilahnya cuman buat sosial. Nanti jangan bilang kayak bro minumlah teh gua buat bantuin temen-temen yang itu miskin gitu kan, nggak enak. Nah lu mesti ada satu brand positioningnya apa nih di sini. Akhirnya kita ngomong positioningnya. Kenapa nggak coba bawa etnisitasnya NTT-nya seperti apa? Akhirnya dia bikin tuh yang pertama Coffee by Joy Flores di Tebet itu muralnya dia tuh yang bikin. Muralnya ada peta NTT, terus logonya semua kita yang susun, photoshoot kita yang bikinin, terus sampai pas lagi launching kita yang kerjain. Tapi makanannya tuh mereka emang jago masak. Jadi kayak mereka bisa bikin kayak sei sapi tapi fusion ada segala macem gitu kan. Itu model awalnya kafe di Tebet gitu kan, cuma muat 80 tempat duduk. Terus kita datengin kita influencer marketing. Viral tuh akhirnya. Viral 6 bulan kemudian dibuka lagi di Bintaro bikin macet. Kita viralin juga waktu itu kan sempat ngundang. Kita sempat ngundang ada Okarin gitu kan. Yang ini kan yang The Noodles itu kan. Itu di Depok bro. Akhirnya baru konsepnya berubah tuh setelah setahun. Gitu. Jadi sebelumnya tuh cuma 80 kafe biasa. Ada live music paling ya Jumat malam, Sabtu malam. Terus di Bintaro tuh itu juga baru tuh, tapi lebih gede tempatnya, rumah tua jadi 140 tempat duduk. Nah itu kita ramein juga, viral rame. Nah yang akhirnya dia berani akuisisi di Depok tuh bekas bioskop zaman dulu bro, yang dak-dakan ada panggung, bioskop rakyat. Nah itu di situ baru kita rubah konsep itunya, dia bikin ada live music. Jadi live band itu masih kita kurasi dulu, band-bandnya awal kita bantuin, terus kita ngurusin juga Satgas Covid, itu ada tim gue juga tuh izin keramaian itu 2021 nggak salah. Nah itu benar-benar jadi dengan memposisikannya seperti itu, terus baru ganti jadi Holy Wings versi halal pertama di Indonesia. Itu aku si Nurul's itu kan. Nah baru The Nurul's itu mulai tuh. Jadi itu jadi alun-alun kota Depok itu rame, itu mau 240 tempat duduk kan. 240 tempat duduk. Jadi dari situ. Jadi itu benar-benar mereka ya lu mau nikmatin live music, mau joget-joget, nggak perlu mabok. Nah di sana. Itu kopi gitu. Tapi gue senengnya apa sih David sama Francine itu mereka care banget. Jadi dulu waktu pertama kali awal-awal kita handle itu tuh dia piringnya juga bagus, dia ada perkayuan, mejanya kayu karena kan NTT kan kaya dengan perkayuan. Jadi terus sama makanannya juga ada yang gelasnya miring lah, ada yang pakai bubble yang kopi, mocktail kopi, ada nitro coffee dan sebagainya gitu-gitu kan. Itu keren banget. Jadi makanya kalau tadi gue bilang ya maksudnya gue mentorin kalau misalkan emang internalnya nggak dihandle dengan baik ya percuma mau brandingnya sekuat apa kalau dia nggak balik lagi, nggak dijaga dengan baik, percuma gitu. Kayak studio renang juga sama Stephen Lim itu kan mentorship dulu waktu kita ketemuan habis Expo di Flay 2022 kalau nggak salah. Nah itu datang terus ketemuan, kenalan, dia ikut mentorship berbayar tuh waktu itu, datang ke kantor gue. Terus habis gitu ya udah brandingnya kita handle. Itu dari 5 cabang studio renang sekarang udah 50 bro. Dan itu ngomong franchise itu udah sekarang lah ya 1,3an lah franchise-nya. Studio renang itu. Dan setiap kali mereka buka satu cabang tuh kita yang iklanin, GO-nya kita yang inin, itu datang 150 sampai 250 murid baru. Jadi investornya juga happy. Dan makanya kerennya tuh apa ya? Oke lah, gue bisa bantu dari business development, market sampai member-member elit tadi ada beberapa yang ikut ngambil juga, jadi ini ada tertarik ngambil franchise-nya kan. Tapi untuk pengerjaan bisnisnya itu kan kalau coach kan pengusahanya dong. Bukan di gue, tanggung jawabnya itu di mereka. Kalau mereka nggak kerjain PR-nya ya gue kasih jalannya, tapi kalau mereka nggak jalanin ya percuma gitu. Tapi banyak case yang kayak gitu berarti kok. Ada aja. Ya maksudnya kalau semua orang bisa jadi pengusaha ya semua orang bisa sukses. Nggak sih? Itu kan kembali ke mindset dan mentalitas ya sebetulnya. Betul. Ya kadang kan kalau kita bicara jasa kan nggak kelihatan bentuknya kan. Betul. Kadang juga ya saya juga di jasa soalnya. Ya di konsultan software gitu kan. Asik. Nggak usah promo. Ya maksudnya kadang kan dia harus bayar jasa kita yang menurut dia ini belum kelihatan nih, dan works atau enggak, ya kan. Nah balik lagi ketika kita nawarin jasa tuh people-nya dulu gitu kan, yang pelakunya dulu, usernya dulu yang memang udah siap belum menerima apa yang kita berikan. Nah kalau itu nggak siap, mau bayar semahal-mahalnya jasa kita juga nggak akan jalan. Gitu. Betul. Ya, tapi kadang customer juga mikirnya kan kita udah bayar mahal nih Pak, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau ngomongin branding marketing ya, gue nggak tahu kalau industri IT-nya gimana ya. Cuma kalau branding marketing, kadang-kadang tuh mereka bilang, wah ini ada agensi lain lebih murah. Ya silakan. Karena kalau kita cuman sekarang ini banyak anak-anak yang baru lulus, mereka freelance kerja, terus mereka bisa
bisa desain sedikit, bisa ngedit video dikit, bisa langsung, konten bikin agency. Nggak salah, nggak salah. Cuman ya nggak bisa disamain aja gitu loh. Karena kan kita mikirin tadi dari end to end-nya seperti apa, bisnis development-nya kemana, nanti kolaborasinya sama siapa. Kita advantage-nya dari nama agency gue HMM 360 gitu kan. HMM 360. Iya, HMM 360. Jadi kita 360 kita bisa planning juga. Nah, kita keuntungannya itu kita punya komunitas gitu loh. Jadi apa ya tadi kayak kita contoh ada ya tadi studio renang itu bisa kolaborasi, dia ngambil corporate merchandise-nya itu dari member juga, Steve Handmade. Itu dua-duanya tuh dari Stephen Lim ngambil sama namanya juga Stephen juga lagi, Stefanus ya, yang punya Steve Handmade. Jadi terus dari situ ngambil waktu itu vending machine-nya dari James gitu kan. Jadi benar-benar teman-teman semua saling kolaborasi. Tapi begitu gue pertemukan kolaborasinya, tolong lu jaga dong. Jangan mengecewakan gitu. Karena kalau misalkan nanti dia udah ngambil terus kecewa kan nanti ya guanya sih gak ada guanya nggak enak tapi ya gue juga udahlah bukan bisnis gue gitu kan. Iya, tapi setidaknya gue udah mencoba menjebatani member-member ini untuk bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Nah kalau bayangin tadi semuanya pada kolaborasi itu mah, aduh kita tuh kuat banget Ray, gitu loh. Makanya itu tadi visinya ya Indonesia bisa bersatu di Entrepreneur Society kan lucu tuh. Betul. Kita juga ini kok Media Bebas ini dari komunitas juga. Yes, mantap. Entrepreneurs. Oke. Guido kan, Guido entrepreneurs, cuma Guido entrepreneurs, Ega juga entrepreneurs gitu. Jadi emang benar-benar komunitas pengusaha jadi komunitas pengusaha juga. Jadi ya bagus sih, maksudnya bisa ngebentuk itu kan jadi bagus juga misalkan. Makanya gitu kan. Komunitas itu penting. Apapun itu, yang vibrasi positif. Jangan komunitas yang akhirnya gibain satu sama lain. Aduh, janganlah. Saya juga akan menghindari itu. Iya. Kalau udah kayak gitu keluar aja udah mendingan guys. Kalau kita bisa gibain siapa? Ngibain berita sih. Iya, benar. Di tempatnya. Oke, ini waktu udah mau habis loh. Siap. Tapi saya dulu punya pertanyaan. Boleh pertanyaan cepat lucu-lucu aja. Iya. Apa nih? Oke. Ini segmen random aja ya. Segmen random ya. Gua hafal beberapa pertanyaannya. Oke kok. Karena gue liat badan lu juga cukup jadi, tapi ini disordered kok pertanyaannya kok. Lebih pilih nasi padang apa martabak manis? Sulit sekali ya. Ini benar-benar dia, iya, sangat penting ini. Martabak manis. Martabak manis, mantap kok gue juga. Nah terus kok, karena lu udah mau merit nih, misalkan lu udah kasih 2 choices kok, disordered juga nih. Wedding hotel berbintang, pokoknya idaman bini lu, tapi lu honeymoon cuma 3 hari. Atau weddingnya biasa aja, tapi honeymoon lu di Swiss 1 bulan. Pilih lu. Karena kan kadang-kadang kan bini, sayang aku pengen wedding impian aku. Biasa aja. Wedding biasa aja tapi honeymoon 1 bulan di Swiss. Gue sempat bilang, udah kita pemberkatan di gereja. Ya karena kita pengennya gitu ya. Paling enak pas COVID ya. Iya. Betul banget tuh. Alasannya bisa. Gak usah undang-undang. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir tapi mungkin udah bisa terjawab kali ya. Karena kan tadi udah ini. Kok Clemens itu lebih oke jualan barang high volume, low profit, atau kayak sekarang Koko ini jasa high profit, tapi ya itu mungkin nggak gitu banyak lah kok repetisinya. Barang atau jasanya nggak peduli, tapi gue lebih suka yang high profit gitu. High profit ya. Oke. Karena ini karena ini gue sambil jelasin ya. Iya. Dan ya maksudnya kalau gue ngajar lagi di Entrepreneur Society, kita perlu kenal sebagai pengusaha atau sebagai manusia, kita perlu tahu 3 hal. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Ini gue juga dapat lah waktu itu gue belajar di mana gitu kan. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Nah kalau kita kenal diri itu tuh kita tahu kekuatan kelemahan kita. Sadar diri ya kita tahu juga. Kenal diri itu kita tahu lah, maksudnya kita nih apa gitu kan. Kayak mungkin gue tadi sebut ada sanguine choleris lah, extrovert lah. Itu gue tahu. Jadi kenal diri. Nah kita tahu, sadari kekuatan dan kelemahan kita. Terus tahu diri, fokusnya sama kekuatan kita. Jadi kita fokus untuk gali kekuatan kita, jangan memaksakan diri untuk mengerjakan hal-hal yang kita nah, gue sebagai extrovert dan sanguine choleris itu gue nggak detail banget orangnya. Jadi gue kalau disuruh dagang nih yang kayak gini, marginnya tipis tapi jualannya banyak gitu kan, volume. Itu gue bakal kayak gue bikin buku gitu kan. Akhirnya ada juga udah nih bro lu bawa aja, ntar bayarnya belakangan, terus lupa. Terlalu friendly ya. Nah itu PR tuh, ya kan? Cuma kalau misalkan yang tadi kita ngomongin high mungkin properti atau mungkin apa. Jadi benar-benar ya gue kuantitasnya kecil tapi nilainya tinggi. Nah itu gue fokusnya ke situ. Jadi gue business matching, business development, building up, naikin value. Itu yang gue kerjakan. Makanya dengan komunitas itu memperkuat gue, karena gue butuh network yang luas gitu kan. Karena gue tahu kekuatan kelemahan gue apa, dan gue tuh gampang deket sama orang ngebangun. Nah itu jadi bangun komunitasnya. Arahnya ke situ sih sebetulnya. Makanya kenapa tadi
kenal diri, sadar diri, tahu diri. Mungkin bagusnya buat teman-teman kali gitu ya. Gitu sih. Jadi ya sudah terjawab dengan sangat detail. Yes. Terima kasih banget. Thank you kok. Jadi kalau misalkan ada yang mau join ke tes Entrepreneur Society, silakan ke mana tuh? Boleh banget. Instagramnya mungkin? Instagram kita ada di komunitaspengusaha.tes. Dan nanti kalau pengen kenalan langsung, boleh juga Clemens Raharja di Instagram, di TikTok ya. Terus kalau pengen lihat nanti teman-teman kita tuh, kita sering liputan juga, podcastnya baru mulai kita aktifin. Nanti mungkin kalau boleh, kita kemarin udah sempat ngundang juga kakak-kakak ganteng Indonesia sih. Nanti di YouTube-nya di Entrepreneur Society. Nanti lihat aja, semoga linknya bisa diikut sertakan di caption. Ada duo BTS di situ. Yes. Tampan seksi. Yes. Thank you kok udah datang. Terima kasih banget udah diundang. Sukses terus. Sukses juga. Media bebas makin bebas dan nggak tahu siapa itu slogannya. Gua asal slogan aja. Emang orang marketing dia sedikit sembarang tuh langsung dibikin slogan sama dia. Langsung terjual. Iya. Kalau pakai kolor, drakor ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan biasalah kita ambil aja positifnya dari kita. Banyol-banyolan itu juga ya bercandaan aja lah ya. Dikit aja ya. Dan sampai jumpa di next episode. Bye bye. Bye bye. Dadah.